Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlawanan arah. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Itu harapanku. Bicara mengenai arah, menurut kalian apakah ada yang lebih baik dari searah atau berlawanan arah? Yang pastinya yang lebih mudah untuk dilalui yang searah, bukan? Kalau udah tahu berlawanan arah tapi kita tetap nekat coba nerobos buat ngelewatin, ntar ditilang polisi. By the way, konsep realita itu bisa diterapkan ke hal lainnya gak ya? Misalnya asmara. Pernahkah di antara kalian yang pernah mengalami itu atau sedang mengalami itu, gimana rasanya? Gimana rasanya berlawanan arah? Atau bingung mana yang lebih baik, searah atau berlawanan arah? Mungkin ini agak-agak berat ya. Aku kasih permisalan nih. Suatu hari kalian berada di jalan sendirian. Terus di tengah jalan kalian bertemu dengan sebuah jalan searah yang kita sama-sama tahu bahwa jalan searah itu memang wajib dilewatin. Kita gak bisa putar balik. Kita hanya bisa melangkah terus maju ke depan sampai menemukan jalan yang kita bisa belok atau kita bisa putar arah. Kita harus nyari dulu jalan itu gitu. Dan untuk mencapai ketujuan, mau gak mau kalian harus ngelewatin jalan itu. Terus di tengah-tengah jalan kalian mulai bosen. Jalan kok lurus-lurus doang. Apalagi jalanan yang lurus itu kebetulan cuma dilewatin kamu doang. Gak salah dong kamu ngerasa sepi di jalan. Selang lama kamu ngerasa sepi, tiba-tiba kamu iseng menoleh ke arah cermin atau kaca yang ada di motor atau mobil kamu. Di situ kamu melihat pengendara lain, seorang diri juga melewati jalan itu. Rasanya pasti ada sesuatu yang berbeda. Seneng lah. Minimal ada temen untuk ngelewatin jalan itu barengan. Setidaknya kamu lebih merasa safety mungkin, atau merasa nggak sendiri mungkin. Pokoknya kamu merasa lebih aman dan tenang aja ketika ada pengendara lain yang lewat situ. Jadi akhirnya pengendara itu mulai deket sama kamu dan beriringan. Lumayan, udah gak sendirian di jalan, ya kan? Ya, finally kalian jalan bareng, menempuh jalan yang cukup jauh dan lama. Sehingga aku dan dia bisa disebut dengan kami sekarang. Kami berdua sama-sama gak ada yang mengatakan mau kemana dan dari mana. Kita jadinya gak tahu tujuan akhir kita kemana untuk pergi. Kita sama-sama diam. Aku gak tahu dia mau kemana. Dan dia juga gak tahu aku mau kemana. Tapi setidaknya aku sesekali memberikan petunjuk kemana tujuan akhirku
akan berhenti. Sedangkan dia hanya tetap diam, dan tidak memberikan clue sama sekali. Selang jauh kita menempuh perjalanan yang cukup panjang itu, di titik kilometer tertentu kita sama-sama merasa sepi karena kita berdua sama-sama diam. Dan itu membuat kita tidak saling berbicara, bukan? Entah apa yang ada di pikiranku dan apa yang ada di pikirannya. Aku pribadi aja gak tahu apa yang sedang aku pikirin. Dan akhirnya aku dipaksa untuk berbicara selang beberapa waktu. Aku harus bicara dan mengatakan kepada dia bahwa sebentar lagi aku harus belok ke arah lain. Karena aku udah tahu untuk menuju ke tujuanku aku harus lewat jalan yang mana. Dan aku harus belok ke arah timur. Karena aku semakin jauh dan tidak terlihat, kami sama-sama kehilangan jejak. Dia tahu jelas aku mengambil arah yang mana. Tetapi saat aku melihat ke kaca, aku tidak melihat dia lagi. Yang ada di pikiran aku cukup kacau. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi atau yang dia ambil. Tapi aku gak tahu pastinya apakah dia ke arah barat, apakah dia tetap lurus, atau dia putar balik, atau bisa juga dia mengambil arah yang sama aku. Tapi mungkin dengan kecepatan yang berbeda. Sehingga sejauh aku berkendara, kita belum bisa bersandingan lagi. Sampai sekarang, hal itu masih menjadi pertanyaan besar untukku. Kalau kalian di posisi si aku, kira-kira rasanya gimana ya? Bingung, sedih, atau berusaha melupakan, atau ya udah biarin aja, atau gimana? Sebenarnya selain pertanyaan dia ambil ke jalan yang mana, ada pertanyaan yang lebih besar lagi. Apa itu? Yaitu, apakah dia akan ke tujuan yang sama denganku? Misalkan iya, gak apa-apa. Sebenarnya kalau dia lewat jalan lain, yang penting suatu hari kami sempat dipertemukan di tujuan yang sama. Tapi jika aku udah sampai duluan, apakah mungkin aku harus menunggu dia terlalu lama? Apakah aku harus tetap nungguin dia, tetap diam di titik yang sama, dan tidak mencoba untuk jalan menuju langkah yang selanjutnya? Does it make sense kita nunggu sampai nggak tahu kapan dia sampai di situ? Kembali lagi ke pertanyaan, ya kalau dia ke tujuan yang sama. Kalau enggak, ngapain kita nunggu di titik yang sama dalam jangka waktu yang tidak ditentukan? Dan kamu juga nggak tahu dia sekarang ada di mana dan tujuan akhirnya kemana. Kalau misal ternyata tujuannya berbeda, selain kecewa menunggu, semua waktu terbuang sia-sia juga kan? Itu kalau realistisnya. Terkadang asmara membuat semua yang realistis sirna menjadi hal-hal yang gak masuk akal. Bener apa bener? Bener lah, kan cewek selalu benar, gak pernah salah. Ya mungkin itu dulu obrolan kita, karena si aku ini ceritanya masih bingung. Dan sampai sekarang juga dia belum tahu jawabannya. Apakah
si dia itu mau ke tujuan yang sama atau sekarang udah berbelok arah. Biarin aja menggantung. Biar si aku ini gak galau sendirian gitu ceritanya. Biar memunculkan jawaban-jawaban lain, pola-pola pikir lain yang tumbuh di pikiran kalian. Walaupun kalian gak pernah ngalamin itu, kalau kalian gabut, coba kalian dalami dan mencoba masuk ke cerita itu. Kira-kira kalian udah pikirin belum harus ngapain? Harus nunggu atau melangkah ke depan yang lebih jauh? Mending kalian pikirin sekarang deh. Biar besok kalau kejadian langsung tahu harus ngapain. Biar kelihatan punya ilmu cenayang. Udah ya, terima kasih mendengarkan podcastku malam ini. See you soon guys. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.